Kisah Habib Soleh Tanggul dan karomahnya. Habib Soleh Tanggul adalah seorang ulama yang menghabiskan masa dakwahnya di Tanggul, Jember, Jawa Timur. Beliau dipercaya sebagai keturunan ke-39 Rasulullah dari Hadramaut, Yaman, yang hijrah ke Tanah Jawa pada sekitar tahun 1920-an dan menetap di Jember, Jawa Timur hingga akhir hayatnya. Habib Soleh Tanggul dikenal sebagai ulama yang dermawan dan memiliki banyak karomah atau anugerah di luar akal dan kemampuan manusia yang biasanya terjadi pada seorang wali. Awal kehidupan Habib Soleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 dengan nama asli Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ayahnya merupakan seorang ulama bernama Muhsin bin Ahmad Al-Hamid yang dijuluki oleh masyarakat sekitar sebagai Al-Bakri Al-Hamid. Sementara ibunya bernama Aisyah, berasal dari keluarga Al-Baud Ba Umar. Sedari kecil, Habib Soleh menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Beliau belajar tentang ilmu fikih dan tasawuf dari sang ayah. Selain itu, beliau juga belajar Al-Quran dari Syekh Said Ba'mudij, ulama kenamaan Wadi Am. Hijrah ke Indonesia sewaktu berusia 26 tahun atau pada tahun 1921, Habib Soleh memutuskan untuk hijrah ke Indonesia bersama Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Syakari. Dalam perjalanannya, beliau sempat singgah di Gujarat, India, lalu sampai di Jakarta dan tinggal selama beberapa waktu untuk mengunjungi para ulama. Setelah itu, saudara sepupunya yang sudah lebih dulu hijrah ke Indonesia, yaitu Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, meminta Habib Soleh untuk berkunjung ke rumahnya di Lumajang. Selama di Lumajang, Habib Soleh menghabiskan waktunya untuk mempelajari bahasa dan budaya masyarakat setempat, khususnya bahasa Jawa. Selama 12 tahun, Habib Soleh berkeliling dari satu desa ke desa lainnya sebelum akhirnya memutuskan untuk tinggal di daerah Tanggul, Jember, Jawa Timur. Belum diketahui secara pasti alasan pindah ke Jember, akan tetapi keluarganya meyakini bahwa Habib Soleh pindah ke sana atas petunjuk Allah SWT. Di Jember, Habib Soleh melaksanakan khalwat atau menyepi untuk beribadah selama lebih dari 3 tahun. Habib Soleh berhenti khalwat atas perintah Habib Abu Bakar Muhammad bin Askaf yang memintanya datang ke Gresik. Sesampainya di Gresik, Habib Soleh diberi mandat untuk segera menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sepulangnya dari haji, Habib Soleh mulai berdakwah dan mendirikan musola di kediamannya. Beberapa tahun kemudian, beliau mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari pengusaha setempat bernama Haji Abdur Rashid. Habib Soleh membangun masjid di atas tanah tersebut yang dinamai Masjid Riyadhus Sholihin yang kemudian diwakafkan. Habib Soleh Tanggul merupakan ulama dari kalangan Alawiyin atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan karomahnya tidak terhitung. Salah satunya adalah Habib Soleh pernah menyingkirkan wabah mematikan di sebuah desa. Konon, wabah tersebut hilang setelah orang-orang desa meminum air danau yang telah dicelupkan sebuah kertas yang berisi tulisan Habib Soleh. Habib Soleh Tanggul juga memiliki sumur keramat di Lumajang yang dipercaya dapat menyembuhkan segala penyakit. Selain itu, ada pula riwayat yang menyatakan bahwa Habib Soleh pernah bertemu dengan Nabi Khidir dalam wujud seorang pengemis. Sejak itu, kediaman Habib Soleh tidak pernah sepi dikunjungi oleh orang yang ingin bersilaturahmi dan meminta doa. Banyak tokoh di Indonesia dan dari berbagai negara yang tercatat pernah mengunjunginya. Habib Soleh Tanggul wafat pada tanggal 8 Syawal 1396 Hijriah atau 1976 Masehi di usia 81 tahun dan dimakamkan di Kompleks Masjid Riyadhus Sholihin, Tanggul, Jember, Jawa Timur.